Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya membuka Facebook. Ternyata ada kabar tidak mengenakan bahwa para pendemo rusuh. Para pendemo bayaran rusuh, Mas Bro. Katanya demo ini diikuti oleh puluhan ormas. Maksud saya ormas-ormas yang gak jelas. Minta RUU HIP dihentikan pembahasan udah. Ditolak udah. Namanya sudah diganti udah. Mau apa lagi kalian mau demo? Itu demo-demo apaan, Mas Bro? Semuanya sudah dikembalikan ke semula. Lalu kalian-kalian ini ingin membuat rusuh, chaos seperti tahun 1998. Dah kebaca strateginya, Bro. Lagian demo tersebut kan diikuti oleh banyak anak-anak remaja yang tidak tahu apa-apa. Yang emosinya pasti mudah tersulut. Mari kita saksikan video-video berikut ini. Chaos, chaos. Di sini sudah ketahuan, Mas Bro. Sudah ketahuan, sore itu sudah bikin chaos, bikin rusuh. Saya kira Pak Polisi ini sudah tahu siapa penanggung jawab demo tersebut. Dan sudah tahu siapa yang membiayai demo tersebut. Biarkan mereka rusuh. Biarkan mereka rusak. Para perusuh, para perusak tinggal tangkap. Nggak usah ada istilah takut sesuatu yang akan terjadi ke depan. Masalah hukum nggak perlu. Orang-orang kayak gini sudah melanggar hukum, Mas Bro. Tinggal Pak Polisi tegakkan hukum dengan seadil-adilnya kepada para perusak, para perusuh. Gak perlu lihat umur. Kalau sudah merusak, tangkap. Kalau sudah bikin rusuh, tangkap. Lalu tangkap pula pendemo. Bukan pendemo. Penanggung jawab demo tersebut. Mau orang terkenal, mau orang yang sering ditampil di TV, PA212, siapapun mereka tangkap. Kalaupun siapa yang mendanai demo tersebut juga tangkap. Nggak perlu mereka punya duit yang banyak, punya perusahaan yang banyak. Kalau sudah melanggar hukum, tangkap. Dalam Islam sudah jelas kok, dalam setiap perintah itu pasti selalu ada kata la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pilihan Allah, pemerintah. Itu udah jelas kok. Mereka yang demo ini terus bikin rusuh, bikin kerusakan, bikin kekacauan, tangkap. Mereka musuh Allah, mereka musuh Rasulullah, mereka musuh NKRI. Yang mendanainya, penanggung jawabnya tangkap. Mereka musuh Allah, mereka musuh NKRI, mereka musuh Rasulullah SAW. Gak usah takut Pak Polisi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, hei manusia,
Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, yang tidak merusak dan tidak bikin rusuh. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang taat, dengan ketaatan ini tidak menimbulkan kerusakan, tidak bikin onar, tidak bikin rusuh, tidak bikin chaos. Itu orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka-mereka ini demo, sudah dikasih waktu untuk demo, padahal masa sekarang itu terlarang untuk demo karena masih COVID. Memaksakan kehendak, memaksakan keinginan mereka sendiri, bikin kekacauan di sana sini, bikin hoax di sana sini, bikin fitnah di sana sini. Apa ini? Apa ini? Mereka ini para pengikut iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang tidak mau taat, yang bikin ribet, yang bikin rusuh, yang bikin keadaan menjadi kacau, menjadi chaos. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau taat kepada Allah. Iblis tidak mau taat kepada Rasulullah. Iblis tidak mau taat terhadap sunnatullah. Iblis melanggar semuanya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya, iblis terlemparkan dari rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kafir dan kekal di dalam neraka. Orang-orang yang udah demo, bikin rusuh, bikin onar, bikin kekacauan, bikin pusing, bikin ribet, ini lebih iblis daripada iblis. Mohon kepada aparat yang berwenang gak usah takut mas bro. Tegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Tangkap para perusuhnya, tangkap yang mendanainya, tangkap yang oratornya, tangkap penanggung jawabnya. Dan kalau perlu mulai sekarang bikin undang-undang melarang untuk demo. Karena kalau semua masalah diselesaikan dengan demo, terus ujung-ujungnya merusak, lagi-lagi duit rakyat ini dipakai sia-sia. Bangunan yang dibuat dengan duit rakyat dirusak begitu saja. Ini sama saja dengan korupsi, menguras duit rakyat. Bangunan yang dibangun oleh rakyat, oleh uang rakyat kok dirusak. Ini sama saja dengan maling. Kenapa polisi ragu? Kenapa polisi bimbang menangkap para perusuh, para pendemo yang sudah melanggar aturan demo, menangkap yang mendanai demo, menangkap orator demo, menangkap penanggung jawab demo? Kenapa polisi ragu? Saya yakin Maliki Yaumiddin, Pak polisi mungkin tahu dengan ayat ini, Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada orang-orang FPI. Jangan takut kepada orang-orang PKS. Jangan takut kepada orang-orang khilafah. Jangan takut kepada Habib Rizik. Jangan takut kepada Agim. Jangan takut kepada UAS. Jangan takut kepada UAH. Jangan takut kepada Ustadz Maher, Sugik Nur.
orang-orang yang selama ini bikin ribet dan bikin ribut. Coba perhatikan, semakin hari ketika demo selalu saja bikin kekacauan dan kekacauan. Apakah ada tanggapan dari Rizik Syihab? Apakah ada tanggapan dari Agim? Apakah ada tanggapan dari UAS? Apakah ada tanggapan dari Tengku Zulkarnain? Apakah ada tanggapan dari Si Maher, Sukiknur? Enggak. Mereka senyum-senyum saja. Mereka bahagia ketika para pendemo ini bikin rusuh. Karena memang itu suasana itu yang mereka inginkan. Kalau chaos ujung-ujungnya menggulingkan kekuasaan. Ulama-ulama bajingan seperti ini gak usah ditakuti, tetapi harus dilawan. Penegakan hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Gak akan takut, gak akan apa-apa mas bro. Justru Allah akan menjadikan kalian para polisi, para penegak hukum sebagai tangan-tangannya Allah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Itulah jihad kalian wahai para penegak hukum. Kalaupun kalian mati, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang jiwanya tenang dan selalu membuat ketenangan dengan menegakkan keadilan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Fadkhuli min ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Apakah Anda percaya bahwa kita turun hingga malam menang hanya karena urgensi? Ada berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu perubahan, satu tumpahan darah, satu perjuangan. Ketika satu terluka, maka semua marah. Dari pagi hingga malam, dari matahari. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kini semakin jelas mereka bukan membela Pancasila, tetapi mereka membela yang membayar mereka. Demo dengan masa yang banyak, dengan tidak jelas arah dan tujuannya, ya pasti ujung-ujungnya rusuh. Karena mereka lapar, mereka nggak punya duit, mereka kedinginan, ya ujung-ujungnya pasti rusuh. Ketika saat rusuh itulah akan muncul provokator yang akan nambah rusuh.
ini gampang kok untuk diamati. Saya kan sudah bilang, para pembenci Jokowi ini strateginya gitu-gitu aja. Berarti mereka ini orang-orang yang bodoh. Terlalu polos dalam berpolitik. Menyangka kita semua ini bodoh. Saya mau ketawa-ketawa aja. Oke, Pak Polisi, mulai sekarang bereskan semua orang-orang yang bertanggung jawab demo tersebut, yang mendanai demo tersebut, para perusuh dan perusak dalam demo tersebut. Juga kepada pemerintah dan DPR, mulai sekarang cabut aturan yang memperbolehkan demo sampai ribuan orang. Kalau mau demo maksimal harus 100 orang. Supaya tidak bikin rusuh, Mas Bro, bukan apa-apa, supaya tidak bikin kerusakan. Demo cukup 100 orang menyampaikan aspirasi, mengemukakan unek-unek, ya silahkan. Cukup 100 orang. Kalau diterima syukur, nggak diterima jangan marah-marah. Tapi kalau banyakan gini kan terkesan itu demokrasi itu ditentukan oleh demo. Dan jika aspirasinya tidak ditanggapi, ujung-ujungnya ingin makar. Ini kan gak lucu. Oke, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.